udah bisa dimulai nih. Baik, Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengadakan perkuliahan operasi pada hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, saya tidak ingin memperpanjang mukadimah. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi riset operasi mengenai penjadwalan. Yang materi pertama dipaparkan oleh Siti Syarifah. Kepada Siti Syarifah kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mila. Ada dengar suaraku, Cah? Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian penjadwalan proyek. Merupakan implementasi dari perencanaan yang bisa memberikan informasi mengenai jadwal, rencana, dan kemajuan proyek yang meliputi sumber daya, biaya tenaga kerja, peralatan, dan material. Durasi dan juga progres waktu untuk menyelesaikan proyek. Penjadwalan proyek juga mengikuti perkembangan proyek dengan berbagai macam permasalahan. Proses monitoring dan juga updating selalu dilakukan untuk mendapatkan penjadwalan yang realistis supaya sesuai dengan tujuan proyek tersebut. Terdapat beberapa metode untuk mengelola penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek meliputi pengurutan dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. Penjadwalan proyek juga merupakan suatu yang lebih spesifik dan menjadi bagian dari perencanaan proyek. Penjadwalan proyek, suatu proyek dapat membantu dalam beberapa hal, di antaranya menunjukkan hubungan tiap kegiatan dengan kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Itu yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Syarifah. Selanjutnya, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Revi Syahira. Kepada Revi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi, yaitu tentang metode penjadwalan dan pengendalian. Metode penjadwalan itu ada 3. Yang pertama, metode probabilitas part dan CPM. CPM atau bisa disebut Critical Part Method adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor, waktu per kegiatan. CPM merupakan jalur terpanjang pada network diagram, di mana setiap aktivitas proyek yang termasuk pada jalur ini tidak diberikan waktu jeda istirahat untuk pengerjaannya. PERT mengkombinasikan ketiga estimasi tersebut untuk membentuk durasi tunggal yang diharapkan dengan rumus TE sama dengan A tambah
4 kali M ditambah B dibagi 6. Dengan keterangannya, TE itu adalah waktu penyelesaian proyek dalam distribusi normal, A itu waktu optimis, B waktu pesimis, dan M itu adalah waktu paling mungkin. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mohon maaf rekan-rekan atas jaringan saya. Kembali lagi moderator kepada saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Desmita. Kepada Desmita kami persilahkan. Baiklah, karena Desmita terkendala jaringan, untuk materi ketiga ini saya akan sendiri yang akan menjelaskan. Teori antrian, menurut Siagin 1987, antrian ialah satu garis tunggu dari nasabah satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan fasilitas layanan. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas. Klasifikasi menurut Hill, Ear, dan Lieberman adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pelayanan komersial. Kedua, sistem pelayanan bisnis, industri. Ketiga, sistem pelayanan transportasi. Dan keempat, sistem pelayanan sosial. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi. Kepada Desi kami persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama, single ini berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Yang kedua, single channel multipath, yang mana menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Ketiga, multi-channel single path, yang mana sistem multi-channel single path terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Yang keempat, multi-channel multipath, yang mana sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapannya. Materi selanjutnya yaitu rumus teori antrian, yang mana rumusnya adalah PN sama dengan dalam kurung 1 dikurang R tutup kurung dikali R pangkat N, di mana R di sini adalah lambda per mu, dan menunjukkan jumlah pelanggan dalam sistem. PN menunjukkan probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem, dan lambda menunjukkan jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, dan mu menunjukkan jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Baiklah, sekian materi dari saya akan berikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Desi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kepada Bang Ibnu. Kepada Bang Ibnu kami persilahkan. Baiklah, karena Bang Ibnu terkendala jaringan, kepada Ami kami persilakan untuk menjelaskan materi berikutnya. Baik, terima kasih Mila. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai model inventory. Model inventory disebut juga dengan pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan adalah penentuan suatu kebijakan pemesanan dalam antrian. Kapan bahan itu dipesan dan berapa banyak yang dipesan. Yang dipesan secara optimal untuk memenuhi permintaan. Atau dengan kata lain, pengendalian persediaan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menentukan tingkat optimal dengan biaya persediaan yang minimum, sehingga perusahaan dapat berjalan lancar.
Ada dua model pengendalian persediaan. Yang pertama, kuantitas pesanan ekonomis atau Economic Order Quality, yang disingkat dengan EOQ. Menurut Subagyo, tahun 2003, EOQ adalah jumlah pemesanan yang paling ekonomis, yaitu jumlah pembelian barang, misalnya bahan baku atau pembantu, yang dapat meminimumkan jumlah biaya pemeliharaan barang di gudang dan biaya pemesanan setiap tahun. AOQ menunjukkan jumlah barang yang harus dipesan untuk setiap kali pemesanan agar biaya sediaan keseluruhan menjadi sekecil mungkin. Adapun rumus dari EOQ adalah EOQ sama dengan akar pangkat 2 D dikali S dibagi dengan H. Dengan keterangan, S merupakan biaya setiap kali pesanan, D jumlah kebutuhan bahan baku dalam satu periode, dan H biaya penyimpanan yang dikatakan dalam presentasi persediaan rata-rata. Baik, itulah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmida. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Kak Fatia. Kepada Kak Fatih. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarifah. Kepada Syarifah kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi itu tentang persediaan pengaman atau safety stock. Menurut sejauhan, safety stok fungsinya adalah sebagai perlindungan terhadap ketidakpastian permintaan maupun pasokan. Perusahaan biasa banyak dari yang diperkirakan dibutuhkan selama suatu periode, tentunya supaya kebutuhan yang lebih banyak bisa dipenuhi tanpa harus menunggu. Menentukan beberapa besar persediaan pengaman adalah pekerjaan yang sulit. Besar kecilnya persediaan pengaman terkait dengan biaya persediaan dan service level. Untuk rumusnya, SD sama dengan akar sigma X dikurang X pangkat 2 di per N. Di mana SD itu standar deviasi, X besar perkiraan kebutuhan, dan X kecil adalah rata-rata kebutuhan. Untuk N adalah jumlah data. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Syarifah. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Untuk contoh soal pertama akan dijelaskan oleh Mutia. Kepada Mutia kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh pertama dari contoh penjadwalan proyek metode PERT atau Project Evaluasi and Review Teach. Maaf kalau penyebutannya salah. Nah, di sini ada tabel yang ditunjukkan yang berisi kegiatan proyek untuk network PERT dan hasil perhitungan MEAN dan standar divisiannya. Kenapa di sini bisa disebut proyek network PERT? Karena di sini memiliki 3 estimasi waktu. Dapat dilihat di sana ada N, A, yang pertama A, M, dan B. Lanjut moderator. Nah, pembahasan yang pertama yaitu langkah pertama menentukan A, M, B, dan MEAN dan standar divisi waktu dari setiap bagian. Semuanya telah tersaji dalam tabel yang tadi kita lihat. Langkah keduanya membuat network dengan menentukan jalur kritisnya. Jadi dari network yang kita lihat tadi,
dapat disimpulkan bahwa jalur kritis dari A kegiatan menuju kegiatan C, menuju kegiatan F, dan kegiatan G. Dengan waktu rata-rata penyelesaian proyek adalah 25 minggu. Langkah selanjutnya yaitu menghitung variasi waktu penyelesaian proyek. Yang pertama, pangkat 2P sama dengan 0,33 pangkat 2 ditambah 0,67 pangkat 2 ditambah 0,67 pangkat 2 ditambah 1,00 pangkat 2 yang hasilnya 2,0067. Sementara standar divisi waktu penyelesaian proyek adalah akar dari 2,0067 sama dengan 1,42. Langkah terakhir menentukan berapa probabilitas apabila proyek direncanakan selesai dalam waktu misalnya 27 minggu. Bagaimana pula probabilitas bila diselesaikan dalam waktu 25 minggu. Terlebih dihitung nilai Z-nya. Nilai Z untuk T sama dengan 27 minggu, yaitu Z sama dengan 27 dikurang 25 sama dengan per 1,42 sama dengan 1,41. Selanjutnya, melihat nilai probabilitas untuk Z 1,41 pada tabel distribusi Z. Tabel distribusi Z yaitu 1,41 menunjukkan angka probabilitas 0,92. Berarti probabilitas proyek dapat diselesaikan selama 27 minggu adalah 92%. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Melissa. Kepada Melissa kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan contoh soal yang ketiga. Nah, saya ingatkan kembali bahwasanya penjadwalan ini atau schedule itu bisa dikerjakan menggunakan metode CPM dan metode PERT, yang mana itu sudah kita pelajari kemarin bersama kelompok 2 mengenai analisis jaringan. Kita ingat kembali, analisis jaringan ini berkaitan erat dengan manajemen suatu proyek. Yang mana tujuannya itu agar perencanaan dan pengawasan semua aktivitas itu dapat dilakukan secara sistematis, sehingga diperolehlah efisiensi kerja. Makanya dalam penjadwalan itu diperlukan membuat analisis jaringan kerjanya. Pertanyaan yang sering muncul pada soal penjadwalan ini dengan metode CPM dan PERT ini yaitu bagaimana bentuk jaringan kerjanya, kemudian bagaimana bentuk jalur kritisnya. Nah, bentuk jaringan kerjanya itu yang sudah kita pelajari kemarin oleh kelompok 2, bagaimana membentuk jaringan kerjanya, serta dari mana datangnya jaringan kerjanya, jalur kritisnya. Kita ingat kembali bahwasanya jaringan kerja kemarin terbagi 2, itu ada CPM dan PERT, yang mana CPM itu Critical Path Method, dan PERT itu Program Evaluation and Review Technique, yang mana perbedaan dari kedua ini yaitu kalau CPM, diingat kembali kemarin sudah dijelaskan juga, kalau CPM dia hanya memiliki satu estimasi waktu atau waktunya tunggal. Nah, seperti di sini itu waktu aktivitas saja yang ada hanya satu atau tunggal. Sedangkan kalau dia PERT,
itu memiliki 3 estimasi waktu. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin juga, itu ada waktu tercepat, waktu normal, dan waktu terlama. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Mutia, itu mengenai contoh soal penjadwalan dengan metode PERT. Nah, sekarang kita coba dengan metode CPM atau Critical Path Method. Ada pada soal, pada tahun 1957, maaf sebelumnya. Pada tahun 1957, sebuah pabrik kimia DuPont Company dibangun dengan rencana kegiatan pada tabel berikut ini. Nah, untuk kita sebelumnya kita perhatikan apakah soal ini menggunakan metode CPM atau metode. Kita lihat pada tabel apakah dia memiliki 3 estimasi waktu atau hanya 1 atau waktunya hanya tunggal. Nah, ternyata di sini hanya 1 estimasi waktu. Maka ini menggunakan metode CPM. Kemudian pertanyaannya di sini adalah buatlah jaringan kerja dan tentukan jalur kritis dari proyek tersebut. Nah, sebelumnya kita lihat dulu isi tabelnya. Pada kegiatan A ini tidak memiliki kegiatan pendahulu atau kegiatan sebelumnya. Nah, kegiatan A ini tidak memiliki kegiatan sebelumnya atau kegiatan pendahulu. Begitu juga dengan B. Berarti kita bisa memulai, oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pada kegiatan A, kegiatan sebelumnya tidak ada atau kegiatan pendahulunya tidak ada. Begitupun dengan kegiatan B. Maka beginilah kita buat notnya dulu atau lingkarannya. Ini not 1 dan not 2 untuk menghubungkan ini berupa kegiatan A yang mana tidak memiliki kegiatan sebelumnya dengan estimasi dengan waktu aktivitasnya sebanyak 5 bulan, selama 5 bulan. Kemudian untuk kegiatan B juga tidak memiliki kegiatan pendahulu, maka langsung saja kita mulai dari not 1. Nah, ini menjadi kegiatan B dengan waktu 4 bulan. Selanjutnya pada kegiatan C. Pada kegiatan C itu kegiatan pendahulunya atau kegiatan sebelumnya adalah kegiatan A. Maka kita akan memulai kegiatan C ini dari not 2, yang mana sebelumnya adalah kegiatan A. Dengan estimasi waktu itu 8 bulan. Nah, kemudian untuk kegiatan D itu kita mulai dari kegiatan B. Kita lihat juga pada kegiatan yang lain ada juga yang menjadi kegiatan sebelum kegiatan pendahulu, yaitu kegiatan D. Kegiatan D di sini juga menjadi kegiatan pendahulu pada kegiatan E dan F. Maka untuk kegiatan E dan F nanti akan bermula pada kegiatan C dan D. Maka kita satukan mereka bermuara di not 4. Nah, ini untuk kegiatan D. Nah, disinilah maka ketemulah kegiatan C dan D, karena nanti untuk kegiatan E dan F itu akan dimulai dari kedua kegiatan ini. Makanya kita satukan mereka di satu node atau di satu bulatan. Kemudian untuk kegiatan E itu dimulai dari kegiatan C dan D, atau kegiatan pendahulunya C dan D. Maka kegiatan C dan kegiatan E itu dimulai dari not 4. Nah, inilah sebagai kegiatan E. Selanjutnya, untuk kegiatan F juga bermula pada kegiatan C dan D atau kegiatan sebelumnya C dan D. Maka sama, mulainya dari not 4. Ini untuk kegiatan F. Nah, untuk kegiatan G itu kegiatan sebelumnya adalah E. Berarti kita memulai di kegiatan E. Tetapi kita juga perlu lihat apakah di kegiatan lain ada juga di kegiatan I juga menggunakan kegiatan G sebagai kegiatan pendahulunya. Maka nanti pada kegiatan I itu akan bertemu kegiatan D dan H. Nah, langsung saja. Ini untuk kegiatan G-nya dengan waktunya 4 bulan.
dan kegiatan hanya dalam waktu 3 bulan. Nah, maka akan bermuara di node yang ketujuh. Kemudian pada kegiatan terakhir, nah disinilah mulanya pada kegiatan G dan H, sehingga untuk kegiatan terakhir ini boleh bebas, boleh ke atas arah panahnya, atau ke depan, atau ke bawah, tapi kalau kita ke depan aja ya, lurus. Nah, ini sebagai kegiatan terakhir dari kegiatan ini, yaitu kegiatan G dan H, kegiatan pendahulunya. Dengan estimasi waktu atau waktu aktivitasnya adalah 9 bulan. Kemudian, kita akan menentukan jalur kritisnya. Untuk menentukan jalur kritisnya, kita akan melihat alternatif-alternatif apa saja yang bisa kita temukan untuk mencapai dari A ke I. Dari kegiatan A ke kegiatan I. Nah, berarti yang pertama itu ada kegiatan A, kegiatan C, kegiatan E, kegiatan G, dan kegiatan I. Nah, ini kita buatkan semua. Kita buatkan dulu runtutannya, alternatif apa saja. Kemudian ada kegiatan A, kegiatan C, kegiatan F, kegiatan H, dan kegiatan I. Selanjutnya ada kegiatan B, kegiatan D, kegiatan E, kegiatan G, dan I. Lalu yang terakhir apa? Berarti yang di luarnya ya. Ada kegiatan B, kegiatan D, kegiatan F, H, dan I. Kemudian setelah kita menentukan jalur kritisnya, kita bisa membuat waktu aktivitasnya. Kita jumlahkan masing-masingnya. Dalam kegiatan A itu memiliki waktu aktivitas 5 bulan. Dalam kegiatan C itu ada 8 bulan. Kegiatan E dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan masing-masing waktu aktivitas dari setiap jalur kritis yang sudah kita buat. Dapatlah pada jalur kritis yang pertama, kita dapatkan itu 33 bulan. Kemudian yang kedua 30 bulan, yang ketiga 27 bulan, dan yang keempat 24 bulan. Nah, untuk metode ini, untuk menentukan jalur kritisnya, kita melihat dari waktu yang paling besar. Waktu yang paling besar dari jalur kritis yang sudah kita temukan, yaitu berada pada jalur kritis yang pertama, yaitu dengan waktu 33 bulan. Maka ini jalur kritis dari proyek tersebut adalah kita dapatkan kegiatan A, kegiatan C, kegiatan E, G, dan I dengan waktu selama 33 bulan. Sehingga untuk menyelesaikan suatu proyek berikut, suatu proyek ini itu membutuhkan waktu selama 33 bulan dengan jalur kritisnya yaitu A, kegiatan A, C, E, G, dan I. Nah, ini merupakan contoh soal contoh soal penjadwalan dengan metode CPM. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Melissa yang telah memaparkan soal terakhir nomor 3. Mungkin sebelum ke sesi tanya jawab, apakah ada rekan-rekan yang ingin memberi kritik dan saran kepada penampilan kelompok kami hari ini? Kepada rekan-rekan, saya persilahkan untuk memberi kritik dan saran. Baiklah, jika tidak ada, kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau mungkin langsung unmute dan langsung memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya. Saya ulangi kembali, apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya soal materi yang kami paparkan pada hari ini? Kepada teman-teman kami persilahkan.
izin bicara. Ya, silakan Melisa. Kepada teman-teman, tadi sudah ada beberapa contoh soal, itu 2 metode CPM dan metode PAR. Apakah sudah paham dengan kedua metode tersebut, atau ada yang masih belum paham mengenai misalnya CPM-nya atau metode PAR-nya itu gimana sebenarnya gitu. Silakan ditanyain teman-teman. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan dari contoh soal yang mungkin tadi dipaparkan oleh Mutia ataupun Melisa? Sekiranya mungkin teman-teman bingung bagaimana langkah awalnya atau bagaimana kok bisa seperti itu, step by step sebenarnya bagaimana, kenapa harus bercabang atau apa? Mungkin ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Izin bertanya, Mila. Ya, Kak Winnie, silahkan Kak. Boleh untuk mengulang contoh yang Mutia tadi, Mila, soalnya kurang paham yang penjelasan contoh Mutia tadi. Oke, boleh kepada Indonesia untuk memaparkan kembali. Terima kasih, Mila. Oke. Mutia izin ya untuk menjelaskan kembali contoh Mutia tadi. Nah, untuk PAR mungkin bisa kita share screen dari ini aja contoh lainnya. Sebentar.
Oke, baik. Untuk yang pembahasan soal part ini bisa kita ulang, tapi dengan soal yang berbeda. Bisa diperhatikan videonya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali Apakah suaranya sampai? Sampai, Cah. Sampai, Cah. ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal dari PART, yaitu Program Evaluation and Review Technique. Analisis PART itu memperkirakan waktu pengerjaan proyek dengan cara kemungkinan. Dalam jaringan PART ditetapkan ada 3 estimasi waktu, yaitu waktu optimis dengan melambangkan A, yaitu waktu terpendek untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Kemudian ada waktu normal dengan disimbolkan dengan M, waktu normal atau sesuai jadwal untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dan yang ketiga itu waktu pesimis yang disimbolkan dengan B, yaitu waktu terlama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Berikut ini terdapat beberapa rumus yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal dengan metode PART. Saja kita masuk ke pembahasan soal PART, yang mana diketahui di sini suatu proyek X dengan aktivitas A hingga J, kemudian terdapat waktu dan kegiatan pendahulunya. Nah, sekali lagi jangan lupa kita terus untuk menganalisis terlebih dahulu data yang diketahui. Apakah dia benar ini PART atau dia CPM. Cara mengetahuinya, ingat bahwasannya kalau CPM itu merupakan data yang memiliki waktu tunggal, sedangkan kalau PART dia memiliki 3 estimasi waktu, yaitu ada waktu tercepat, waktu normal, dan waktu terlama, yang mana disimbolkan dengan waktu tercepat itu A, waktu normal itu M, dan waktu terlama itu B. Mari sama-sama kita lihat apakah data ini merupakan soal PART atau CPM. Nah, di sini terdapat ada 3 waktu, 3 estimasi waktu, yang mana waktu ini dalam minggu. Nah, maka benar bahwasannya soal ini merupakan soal PART. Selanjutnya kita lihat bersama mengenai isi datanya. Yang pertama itu ada aktivitas A. Aktivitas A ini tidak memiliki pendahulu. Aktivitas B dan C juga tidak memiliki kegiatan pendahulu. Maka ini boleh kita membuat mulai dari mana dulu karena dia tidak memiliki pendahulunya. Selanjutnya kita lihat pada kegiatan D. Kegiatan D ini memiliki kegiatan pendahulunya adalah kegiatan A. Maka untuk memulai suatu kegiatan D kita mulai dari kegiatan A. Dan ini ada pada kegiatan F. Kegiatan F itu kegiatan pendahulunya adalah C, dan kegiatan G juga pendahulunya adalah C. Nah, kegiatan H di sini memiliki pendahulu kegiatan E dan F. Maka nanti kita lihat juga pada kegiatan E dan F, pada kegiatan lain terdapat juga pendahulunya H, G dan H dan G. Maka nanti kegiatan J ini akan bermuara pada satu lingkaran atau satu noda atau satu node ya. Nah, ingat untuk pembahasan soal part ini, dalam part itu harus menambahkan 2 tabel lagi, yaitu tabel rata-rata atau waktu yang diperlukan dan tabel varians. Maka di sini kita akan menambahkan 2 tabel untuk menentukan jalur kritis dan jaringan kerjanya nantinya. Dengan rumus yang sudah ada seperti berikut ini. Untuk rata-rata waktu yang diperlukan itu A ditambah 4M ditambah B per 6, dan varians itu B dikurang A per 6 kuadratkan. Nah, ini juga sudah ada rumus-rumusnya ditampilkan pada awal video ini. Maka langsung saja kita mulai untuk membuat menambah 2 tabel berikutnya dari tabel proyek A ini.
setelah kita menambahkan tabel berikutnya, itu rata-rata waktu yang diperkirakan ya, bukannya waktu yang diperlukan, tapi waktu yang diperkirakan dengan dan tabel variansnya. Maka untuk itu kita cari untuk rata-rata waktu yang diperkirakan yang pertama pada kegiatan A dengan rumus A ditambah 4M ditambah B. Nah, maka kita masukkan di sini dengan A kita adalah 5 ditambah 4, M kita adalah 6, ditambah B kita adalah 7/6. Nah, diperolehlah rata-rata waktu yang diperkirakan pada kegiatan A yaitu 6 minggu. Selanjutnya yang untuk B. Yang untuk B itu A-nya 1 ditambah 4 dikali M kita adalah 3 ditambah B kita adalah 5/6. Maka didapatlah 3 ya. Didapatlah 3 untuk rata-rata dari aktivitas B. Kemudian selanjutnya aktivitas C kita masukkan lagi ke rumus 1 ditambah 4 dikali M-nya 4 ditambah 7/6, maka kita peroleh 17/7 adalah 4 minggu. Nah, begitu pula seterusnya untuk memperoleh rata-rata yang diperkirakan. Nah, setelah kita cari, maka diperolehlah untuk rata-rata waktu pada kegiatan A itu adalah 6, pada kegiatan B adalah 3, pada kegiatan C adalah 4, pada kegiatan D adalah 2, kegiatan E ada 3, yang F 5, kegiatan G ada 3, kegiatan H ada 5, kegiatan I ada 5, dan kegiatan J ada 3. Nah, maka inilah waktu yang diperoleh, rata-rata waktu yang diperoleh untuk setiap aktivitasnya. Selanjutnya kita akan mencari variansnya dengan rumus B dikurang A per 6 dikuadratkan. Nah, kita mencoba dengan memasukkan 7 untuk aktivitas pertama, 7 dikurang 5/6 dikuadratkan. Nah, kita akan memperoleh nanti hasilnya adalah 0,11. Begitupun seterusnya kita akan mencari hingga dapat semuanya. Nah, setelah kita mencari, maka diperolehlah untuk varians pada kegiatan A 0,11, pada kegiatan B 0,44, C 1,00, 0,11, 1,77, dan seterusnya. Ini saya lingkarkan supaya lebih mempermudah melihat berapa varians dan rata-rata yang sudah kita temui, sudah kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita akan mencari bentuk dari jaringan kerja pada proyek X ini. Nah, ini sama halnya dengan membuat jaringan kerja pada metode CPM. Langsung saja kita membuat bentuk dari jaringan kerja pada proyek X. Mari kita lihat pada kegiatan A atau pada aktivitas A itu tidak memiliki pendahulu, dan kegiatan B serta C juga tidak memiliki kegiatan pendahulu. Maka bisa kita buatkan nodenya. Ini untuk kegiatan A. Nah, untuk waktu yang dibuat itu merupakan waktu rata-rata yang udah kita cari tadi, yaitu 6. Selanjutnya kegiatan B. Kegiatan B juga tidak memiliki kegiatan pendahulu, maka kita mulai saja dari sini. Kegiatan B dengan waktu rata-rata adalah 3. Selanjutnya untuk kegiatan C juga tidak memiliki kegiatan pendahulu, maka kita buatkan juga mulai dari not pertama.
Ini adalah kegiatan C dengan rata-rata waktunya adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari membuat aktivitas D. Aktivitas D ini memiliki kegiatan pendahulu A. Nah, berarti akan dimulai dari kegiatan A. Nah, kita tarik, ini kegiatan A, kita tarik anak panah. Ini menjadi node 5 dengan kegiatan D. Rata-rata waktunya adalah 2. Oke, selanjutnya pada kegiatan E. Pada kegiatan E di sini itu bermula dari kegiatan pendahulunya adalah kegiatan B. Maka dimulai nanti dari kegiatan B. Nah, kemudian kita lihat pada kegiatan B ini, pada kegiatan pendahulunya B itu kegiatan E. Nah, di sini terdapat kegiatan lain yang memiliki pendahulunya juga E, yaitu kegiatan H. Maka nanti untuk membuat kegiatan H atau aktivitas H akan dimulai dari kegiatan E. Maka untuk pada kegiatan E kita buatkan arah panahnya boleh ke bawah sini. Nah, ini jadi 6. Ini menjadi kegiatan E. Kegiatan E dengan rata-rata waktunya adalah 3. Selanjutnya untuk kegiatan F. Kegiatan F di sini memiliki kegiatan pendahulu C. Nah, kegiatan pendahulu C. Sedangkan pada kegiatan lain juga ada kegiatan pendahulunya nanti ada F seperti yang tadi E. E dan F ini nanti maka akan dia menjadi satu, bermuara di satu node. Maka untuk kegiatan F itu dari C, nah bersatu di sini. Ini menjadi kegiatan F dengan waktu 5. Nah, kemudian untuk kegiatan G juga bermula di kegiatan C. Tapi pada kegiatan lain itu juga memiliki kegiatan pendahulunya G, yaitu kegiatan J. Maka nanti setelah kita membuat kegiatan G ini akan ada kegiatan J, akan ada kegiatan yang bermula pada kegiatan G. Maka untuk kegiatan G ini kita tarik dari kegiatan C. Ini node 7, ini menjadi kegiatan G. Kegiatan G dengan waktu 3 minggu. Nah, setelah itu pada kegiatan H. Kegiatan H bermula atau kegiatan pendahulunya adalah E dan F. Nah, kegiatan E dan F kan sini sudah bersatu, kegiatan E dan F, maka disinilah terjadinya dimulanya kegiatan H. Tetapi pada kegiatan lain juga ada H menjadi kegiatan pendahulunya. Maka kita tarik H dan G, kegiatan H dan G. Maka untuk kegiatan H kita arahkan ke node 7. Kita arahkan ke node 7. Ini untuk kegiatan H dengan waktu 5 minggu. Kemudian untuk kegiatan I itu dimulai dari kegiatan D. Pendahulunya D, berarti kita mulai dari kegiatan D di sini. Nah, untuk kegiatan kita tarik anak panahnya ke sini. Ini menjadi node 8 dengan kegiatan I sama dengan 5 minggu. Nah, kegiatan terakhir yaitu kegiatan J yang mana bermula dari kegiatan H dan G. Maka ini kegiatan terakhir kita tarik ke sini. Ini J dengan waktu 3 minggu. Nah, beginilah bentuk dari jaringan kerja yang kita peroleh. Untuk selanjutnya, kita akan mencari jalur kritisnya. Jalur kritis dari proyek X. Caranya masih sama dengan
dengan mencari jalur kritis pada metode CPM. Nah, kita akan mencari alternatif-alternatif pada jaringan kerja yang sudah kita bentuk. Nah, bisa kita lihat untuk alternatif pertama yaitu ada kegiatan A atau aktivitas A, aktivitas D, kemudian ada aktivitas I. Nah, ini adalah alternatif yang pertama. Kemudian untuk alternatif kedua itu ada kegiatan B, kegiatan E, kegiatan H, dan kegiatan C. Untuk alternatif yang ketiga itu ada kegiatan C, kegiatan F, kegiatan H, dan kegiatan J. Nah, alternatif yang terakhir berarti yang di luar. Berarti ada kegiatan C, kegiatan G, dan kegiatan J. Nah, masih sama, kita akan menjumlahkan semua waktu yang sudah ada pada jaringan kerja. Ingat sekali lagi, pada part itu waktu yang dipakai adalah rata-rata waktu yang sudah kita cari tadi. Maka yang pertama itu ada A itu adalah 6, D itu adalah 2, I-nya adalah 5. B ada 3, E adalah 3, H adalah 5, dan J adalah 3. Kemudian C adalah 4, F adalah 5, H adalah 5, dan J adalah 3. Dan yang terakhir itu C 4, G-nya 3, dan J-nya adalah 3. Maka kita akan menjumlahkan dari alternatif-alternatif yang kita jumlahkan. Terdapat ini hasilnya 13 minggu, ini 14 minggu, 9, 14, 13. Ini 17, ini 10 minggu. Nah, ingat, kalau untuk mencarinya yaitu kita lihat, untuk mencari jalur kritis, maka kita akan melihat waktu yang paling terbesar. Nah, dari keempat alternatif dan dari keempat waktu ini, maka jalur kritis yang terbesar itu diperoleh pada waktu 17 minggu. Maka inilah jalur kritisnya. Oke, maka jalur kritisnya adalah, jadi ini ingat simbol jadi jalur kritisnya adalah C, F, H, J dengan waktu adalah 17 minggu. Nah, beginilah untuk mencari jalur kritis. Oke. Baiklah, itu tadi penjelasan ulang materi. Belum. Nah, itu tadi untuk metode part, tapi sampai mencari jalur kritisnya. Nah, untuk part ini biasanya itu ditanya mengenai kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X ini dalam waktu berapa gitu misalnya. Nah, kita contohkan ya. Jadi ditanya di sini berapakah kemungkinan untuk menyelesaikan proyek X
dalam waktu 19 minggu. Nah, maka di sini kita akan mencari dalam bentuk persen nanti, berapa persennya yang harus, berapa persen kemungkinannya untuk menyelesaikan proyek ini. Nah, itu dengan rumus yaitu durasi yang ditawarkan, yang ditanyakan, dikurangi dengan waktu penyelesaian yang diharapkan, dibagi dengan S. Di mana dengan S ini adalah S sama dengan akar dari, gimana ya cara bikinnya sih? Oke, ini tulis saja ya, akar dari variansi suatu proyek. Variansi proyek. Nah, selanjutnya kita udah tahu S itu kan rumusnya adalah durasi yang ditanyakan dikurang waktu penyelesaian yang diharapkan dibagi dengan S, yang mana S ini merupakan akar dari variansi suatu proyek. Nah, yang tadi kita udah temukan jalur kritisnya itu kan ada jalur kritis C, kemudian H, kemudian E, F, H dan I. Nah, ini kan masing-masingnya punya variansinya yang udah kita cari sebelumnya. Dia kan ada 2 tadi penambahan waktunya, yaitu waktu rata-rata sama waktu variansinya. Nah, yang variansinya ini kita peroleh tadi C ini 1,00, kemudian F itu tadi 1,77, H-nya 1,00, dan I-nya 1,00 juga. 1,00. Oke, berarti kita langsung masuk ke rumus yang durasi ditanyakan dikurang waktu penyelesaian yang diharapkan dibagi dengan S. Yang mana kita mencari S dulu, dengan S sama dengan akar dari variansi proyek. Nah, proyek yang kita dapat tadi jalurnya adalah C, F, H, dan I. Maka yang kita masukkan di sini adalah variansinya. Nah, variansi dari jaringan kerja yang sudah kita dapat tadi. Berarti akar dari 1,00 ditambah 1,77 ditambah 1,00 ditambah 1,00. Nah, ini nanti diperoleh hasilnya S-nya itu adalah 2,18. 2,18. Nah, baru kita masuk ke rumus yang ini. Karena S-nya sudah kita temukan, maka sama dengan durasi yang ditanyakan. Berapa durasi yang ditanyakan? 19 minggu. Oke, durasi yang ditanyakan adalah 19 minggu dikurang dengan waktu penyelesaian yang diharapkan. Waktu penyelesaian yang diharapkan adalah 17. Ya, 19 dikurang 17. Kemudian kita bagi dengan S-nya. S-nya kita dapat 2,18. Oke, berarti nanti hasilnya ini kita peroleh adalah 0,917. Kalau dibulatin jadi sama dengan 0,92. Oke, sama dengan 0,92. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Mutia, kita melihat tabel Z yang ada pernah dipelajari di statistik, yang mana tabel Z itu di halaman belakang buku buku paket statistik. Nah, kita melihat itu, kita lihat dengan dengan durasi dengan angka 0,92. Nah, itu tuh berapa persen dapatnya? Nah, itu berdasarkan tabel Z itu diperoleh posisinya itu, lihat tabel Z ya.
berada pada 0,8212. Nah, dikalikan 100%. Dikalikan 100%, berarti kita akan memperoleh 82,12%. Ini langsung aja ya sebutkan. Akan kita peroleh 82,12%. Jadi, kemungkinan yang diperoleh untuk menyelesaikan proyek X dalam waktu 19 minggu, yaitu sebesar 82,12%. Nah, inilah perbedaan dari metode CPM dengan metode PART. Kalau CPM tadi yang pertama itu dia hanya mempunyai satu estimasi waktu. Sementara PART dia memiliki 3 estimasi waktu. Nah, karena dia memiliki 3 estimasi waktu ini, maka kita akan menambahkan 2 tabel setelahnya, yaitu tabel rata-rata dan tabel variansi. Nah, untuk tabel variansi dan rata-rata itu untuk mencari nilai kemungkinan untuk menyelesaikan suatu proyek yang jika diketahui dalam waktu sekian bulan atau sekian minggu atau sekian tahun. Nah, seperti itu. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk video tadi bisa saya share nanti linknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Melissa yang telah menjelaskan kembali tentang CPM dan PART. Sejauh ini apakah ada rekan-rekan yang ingin mempertanyakan penjelasan dari Melissa tadi? Tidak ada. Terima kasih atas penjelasan dari Melissa. Oke. Apakah rekan-rekan lain ada yang ingin bertanya lagi tentang materi yang kami paparkan pada hari ini? Baiklah, jika tidak ada, kebetulan juga waktu kita sudah habis, ya udah habis ya waktu kita. Karena waktu kita udah habis,